Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Pada kuliah kita kali ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang judul, keyword, dan abstrak. Istilah-istilah ini mungkin akan adik-adik banyak temui jika nanti adik-adik mulai menyusun skripsi, karena diharapkan adik-adik akan banyak membaca tentang berbagai jurnal yang terlibat yang dibutuhkan dalam menyusun karya ilmiah. Ya, setelah kuliah ini, adik-adik diharapkan mampu menjelaskan tentang bagaimana memilih judul yang baik, judul yang bisa merepresentasikan skripsi adik-adik, kemudian bagaimana memilih keyword atau kata-kata kunci nanti ketika skripsi tersebut sudah selesai dan ingin dipublish dalam bentuk manuskrip. Kemudian bagaimana meramu dan menyusun suatu abstrak. Abstrak ini adalah resume singkat dari keseluruhan skripsi adik-adik nantinya. Sebelum lanjut ke apa itu judul, mungkin ada baiknya kita paparkan dulu apa struktur yang ada dalam suatu manuskrip ya. Jadi manuskrip yang biasa kalian temukan pada jurnal itulah yang disebut sebagai manuskrip. Manuskrip terdiri dari beberapa poin di atas seperti adik-adik lihat, ada abstrak, ada introduction atau bagian pendahuluan, bagian metodologi, bagian hasil, bagian diskusi, bagian kesimpulan, dan disclosure. Nah, ini disclosure biasanya bervariasi tergantung dari format jurnal masing-masing ya. Jadi kalau adik-adik lihat gambar yang di atas ini ya, jadi dia seperti jarum pasir ya. Jadi sebenarnya intinya adalah abstrak itu adalah pengantar atau resume yang memberikan gambaran keseluruhan dari keseluruhan isi manuskrip. Abstrak itu biasanya tidak banyak, biasanya hanya berkisar 200 sampai 300 kata, dan di situ biasanya diakhiri dengan 3 sampai 5 kata kunci yang bisa mendeskripsikan keseluruhan manuskrip itu. Nah, kemudian ada bagian pendahuluan. Biasanya pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, tujuan riset itu. Kemudian ada gap. Gap ini maksudnya adalah ada hal-hal yang belum terjawab sehingga penelitian ini perlu dilakukan, dan ada nilai kebaharuan yang disinggung di bagian introduction. Selanjutnya ada bagian metode. Ini biasanya berisi metodologi tentang prosedur pengambilan data, analisa yang digunakan ya, ada di situ. Kemudian di bagian hasil, ini adalah apa yang diperoleh dari hasil riset itu, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik ya, yang dipaparkan di bagian hasil. Nah, di bagian diskusi adalah interpretasi daripada hasil. Jadi di bagian diskusi itu dia tidak mengulang hasil, tapi menginterpretasikan apa yang diperoleh di bagian hasil. Biasanya interpretasi ini bisa dalam bentuk dibandingkan dengan hasil penelitian lain, kemudian bisa juga dalam bentuk pemaparan apa kelebihan dan kelemahan penelitian ini, dan kira-kira apa jika ingin diteliti lebih lanjut apa yang disarankan. Dan kemudian ada bagian kesimpulan atau conclusion. Ini adalah jawaban yang diperoleh dari keseluruhan hasil penelitian ini, biasanya disimpulkan di bagian kesimpulan. Kesimpulan ini akan searah atau senada dengan tujuan yang ingin diteliti. Nah, di bagian terakhir ada disclosure. Ini sangat bervariasi masing-masing manuskrip ya. Biasanya berisi conflict of interest, adakah pendanaan yang diperoleh, atau hal-hal lain ya yang dilampirkan yang terkait dengan penelitian tersebut. Ya, sebagai contoh kita coba lihat manuskrip di atas. Jadi manuskrip ini adalah jurnal yang saya terbitkan di
suatu jurnal tentang mikrobiologi. Jadi struktur yang bisa ditemukan pada contoh di sini adalah ada bagian judul ya, ada title, ada penulis dan co-authornya. Jadi di sini penulis di sini termasuk peneliti itu sendiri. Kemudian afiliasi ini adalah asal dari para penulis ini berasal dari mana ya, institusinya apa. Kemudian abstrak ini yang di tengah, yang terdiri dari introduction tadi, metodologi, hasil dan kesimpulan. Lalu yang terakhir adalah keyword, yang di akhir dengan keyword. Jadi ini adalah contoh bagian abstrak ya. Jadi kalau seseorang membaca abstrak, biasanya itu akan mendapat gambaran awal dari keseluruhan isi manuskrip itu. Jadi kalau dibaca abstrak ini diharapkan orang-orang sudah tahu nih, oh isinya ini tentang ini ya. Jadi dari judul bisa dilihat tentang peran daripada interleukin 6, TNF alpha dan vitamin D reseptor terhadap pertumbuhan yang dapat terhadap pertumbuhan Salmonella typhi secara in vivo ya. Jadi sebenarnya manuskrip ini mau menjelaskan bagaimana sih perannya berbagai mediator ini dalam menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella. Jadi dengan begitu, dengan hanya membaca judul diharapkan orang-orang sudah tahu isi manuskrip ini ya. Jadi seperti itu contohnya. Ini maksudnya abstrak itu dibuat. Dalam menyusun suatu manuskrip ya, sebenarnya setiap orang atau penulis itu memiliki cara masing-masing yang dia rasa enak dan nyaman ya. Namun secara normal ya, atau secara bagusnya atau the best order urutan yang paling tepat sebenarnya adalah kalau kita menulis suatu manuskrip itu biasanya kita mulai dari menulis dulu metodologi yang kita lakukan, karena hal itulah yang paling gampang, yang paling sederhana, karena kita yang akan melakukan, berarti metode itu sebenarnya sudah kita tahu, jadi itu kita akan tulis duluan. Selanjutnya yang setelah kita tulis metodologi ya kita tulis hasilnya ya, kita tulis hasil apa yang didapat dari hasil penelitian itu. Nah baru setelah itu akan lebih enak kita menulis introduction, kemudian diskusi, dan terakhir kesimpulan. Jadi biasanya kalau kita mau memulai dari introduction itu agak susah, karena kadang judul atau latar belakang itu kadang akan lebih mudah diperoleh ketika kita sudah memperoleh data ya. Jadi kita akan secara sendirinya akan paham bahwa oh ternyata gap yang saya dapat itu adalah ini, yang saya tidak peroleh adalah ini, sehingga akan lebih memudahkan kita menulis pendahuluan. Nah ini kalau menulis manuskrip ini perlu dipahami agak berbeda dengan menulis skripsi atau proposal ya, karena manuskrip itu sebenarnya adalah sudah ada keseluruhan hasilnya tapi mau dirubah menjadi bentuk manuskrip yang untuk dipublikasi. Jadi harus dipahami bahwa berbeda menulis skripsi, proposal skripsi dengan menulis manuskrip ya. Kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu tentang judul. Apa pentingnya suatu judul dalam suatu manuskrip? Nah, biasanya judul yang menarik itu akan menjadi sesuatu yang akan menarik mata pembaca ya. Jadi judul yang baik, judul yang unik itu sebenarnya adalah sesuatu yang penting karena akan memudahkan dan menarik minat seorang membacanya. Lebih sederhana judul itu sebenarnya akan lebih bisa menggrab attention para pembaca, karena sangat disadari berbagai jurnal publikasi itu jumlahnya setiap hari mungkin bisa ratusan ribu. Oleh karena itu untuk bisa menarik pembaca itu biasanya judul itu adalah sesuatu yang harus juga diperhatikan dan dibuat sesederhana dan semenarik mungkin. Tapi harus juga disadari bahwa judul itu harus relevan dan bisa menggambarkan isi dari keseluruhan manuskrip.
Suatu judul dikatakan menarik atau efektif kalau judul itu bisa menggambarkan seluruhan topik dari manuskrip itu, dari hasil penelitian itu, dan bisa mengconcise, bisa memberikan pendahuluan atau gambaran awal tentang pentingnya penelitian ini. Sama seperti yang adik-adik lihat di manuskrip yang saya contohkan, yang saya tulis, dengan hanya membaca judul, pembaca seharusnya sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa manuskrip ini adalah tentang berbagai mediator tadi untuk menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella, sehingga orang itu ada gambaran tentang apa yang akan dia baca. Jadi untuk tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk menarik pembaca, dan yang kedua adalah ini memudahkan untuk pencarian dan pengindeks ya. Ini krusial karena menurut saya untuk memperbesar peluang tulisan kita di site seseorang, maka kita harus buat satu tulisan yang itu tadi judulnya itu menarik dan jelas ya, jelas. Ada beberapa bentuk kesalahan yang biasa ditemukan dalam penulisan judul ya. Biasanya judul itu tidak bagus kalau terlalu panjang ya, misalnya terdiri dari 20 kata, itu terlalu panjang, atau terlalu pendek, hanya 3-2 kata, itu juga tidak tepat, tidak spesifik karena saking panjangnya dan saking pendeknya menjadi tidak spesifik, ambigu, judulnya ini membingungkan, sintaksnya tidak bagus. Sintaks ini adalah susunan kalimatnya ya. Biasanya kalau judul-judul yang orang yang bukan awam menggunakan bahasa Inggris lalu membuat judul bahasa Inggris, itu kadang perlu di proofreading lagi sehingga sehingga menjadi lebih mudah dipahami. Jadi sintaks ini seperti urutan kata atau kalimatnya menjadi tidak jelas ya. Jadi sintaksnya tidak bagus, itu juga salah. Dan ada mengandung singkatan-singkatan yang tidak awam yang membuat seseorang itu bertanya-tanya tentang judul ini ya. Jadi inilah beberapa kesalahan-kesalahan yang biasanya ada pada judul. Judul di sini yang dimaksud mungkin lebih tepatnya judul dalam penyusunan manuskrip ya. Manuskrip beda dengan skripsi. Nanti kita akan lihat seperti apa maksudnya. Jadi judul, kalau kita menyusun proposal dan kita menyusun manuskrip, itu ada sedikit perbedaan yang harus diperhatikan ya. Nah, ini adik-adik sekarang akan menyusun proposal, berarti judulnya itu nanti akan seperti apa. Beda ketika nanti skripsi itu sudah selesai dan ingin diterbitkan di suatu jurnal, maka adik-adik harus merumuskan suatu manuskrip yang judulnya juga mungkin akan sedikit berbeda susunannya dengan proposal, tapi secara umum bisa menggambarkan isi skripsi itu ya. Biasanya kalau kita menyusun suatu proposal penelitian ya atau skripsi yang adik-adik bikin, di dalam judul itu akan menggunakan istilah-istilah yang memberikan gambaran tentang desain studi yang dipakai ya. Jadi kalau orang baca judulnya ini, biasanya orang sudah tahu nanti desain studi apa yang akan ada di proposal itu ya. Jadi misalnya kalau ada yang ingin meneliti tentang eksperimental ya, berarti judulnya itu biasanya akan menggunakan kata-kata efek pemberian daun A terhadap apa, atau pengaruh latihan fisik terhadap apa, atau analisa pemberian obat tertentu terhadap apa. Jadi biasanya kalau eksperimen kita akan menggunakan kata-kata seperti efek, pengaruh ya. Nah, adapun judul lain yang bisa digunakan adalah ketika misalnya kita mau menggunakan studi yang bersifat observasional. Ini pun biasanya dengan melihat judul kita sudah bisa tahu ini proposalnya nanti tentang studinya, desainnya apa ya. Misalnya kalau desainnya deskriptif, maka judul yang dipakai untuk proposal ini
akan menggunakan kata-kata gambaran atau karakteristik atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu biasanya akan menjelaskan tentang studi yang bersifat deskriptif. Beda kalau misalnya mau bersifat analitik ya, observational analitik. Nah, kadang kita juga biasa akan menggunakan kata-kata pengaruh, efek ya, ataukah perbandingan jika memang itu adalah kita ingin membandingkan suatu hal dengan hal lain, ataukah menggunakan kata-kata hubungan atau korelasi atau analisis apabila desain yang kita pakai adalah desain analisa asosiasi ya atau hubungan. Namun kesemuanya ini adalah observasional ya, jadi tidak ada intervensi. Bedakan sama yang judul yang di atas. Jadi secara umum judul proposal itu sebaiknya singkat dan jelas dan mampu memberikan kesan tentang apa itu isi proposalnya adik-adik. Nah, paling tidak dia lengkap ya, lengkap dalam artian biasanya ada desain penelitian yang bisa disebutkan di judul kalau memang itu dirasa perlu ya. Kemudian di judul itu harusnya ada variabel dependen dan independennya. Kemudian populasinya siapa, kapan, dan di mana ya. Dan kapan ini sebenarnya tergantung juga jika variabel waktu itu mempengaruhi penelitian sehingga perlu dimasukkan sebagai bagian dari suatu judul. Tapi kalau tidak itu tidak perlu. Nah, tempat ini sebenarnya akan menentukan jenis populasi nanti yang akan diambil di mana ya. Judul untuk proposal paling tidak ada tadi yang saya sebut di slide sebelumnya, ada nama tempat dan waktu ya. Nama tempat dan waktu ini sebenarnya tidak harus selalu ada pada judul ya. Seperti misalnya kalian lihat di atas, ini adalah salah satu judul, analisa kadar adiponektin pada remaja dengan obesitas di SMA tahun berapa. Jadi kalau tujuan secara umum deskripsi saja, maka tempat dan tahun itu tidak perlu dicantumkan. Tapi kalau tujuan penelitian itu sangat spesifik yang memang harus mencantumkan tahun tertentu atau periode tertentu, maka itu harus dimasukkan ya. Jadi tergantung dari nanti tujuan penelitiannya adik-adik ya. Jika memang tahun itu atau waktu itu menjadi bagian dari sesuatu yang harus dicapai atau yang harus diteliti, maka dimasukkan. Kalau tidak ya tidak perlu. Ya, mari kita lihat berbagai contoh judul-judul proposal yang ada ya. Ini yang dimiliki oleh kakak-kakak kalian ya beberapa tahun yang lalu. Ada yang bersifat eksperimen. Jadi seperti contoh di atas ini berarti dia menggunakan kata efek ya, efektivitas, pengaruh, efek ya. Kemudian kalau yang observasional biasanya itu bersifat deskriptif atau mau mencari korelasi. Biasanya kita pakai kata hubungan ya, atau pengaruh juga bisa. Tapi bedanya pengaruh dengan yang di eksperimen, kalau pengaruh yang di bagian observasional itu tidak ada intervensi, peneliti hanya melihat fenomena dan melakukan pencatatan data yang ada di lapangan ya. Jadi seperti ini kira-kira contoh judul proposal yang bisa menggambarkan jenis studi apa yang akan digunakan oleh peneliti pada proposalnya ya. Kata kunci atau keywords. Nah, seperti slide yang di awal sekali, keywords ini sebenarnya adalah bagian dari abstrak ya. Jadi dia salah satu bagian dari abstrak. Keywords itu adalah suatu kata kunci yang memudahkan pengindeks dan memudahkan untuk mencari dan menemukan artikel yang bersangkutan ya.
Jadi jika kita memilih suatu kata kunci yang menggambarkan manuskrip kita dengan tepat, maka akan memudahkan orang lain untuk menemukan manuskrip kita dan memberikan kesempatan lebih besar manuskrip kita itu dibaca dan disitasi oleh orang lain ya. Jadi kata kunci ini itu perannya seperti itu. Jadi orang publikasi sekarang ini banyak, ratusan ribu per hari. Dengan menggunakan kata kunci yang tepat, memudahkan, memberikan kesempatan manuskrip kita untuk disitasi, ditemukan oleh orang lain untuk dibaca ya. Jadi itu maksudnya pentingnya kata kunci. Jadi untuk memilih suatu kata kunci dalam suatu abstrak atau satu manuskrip itu harus kita harus memperhatikan beberapa hal ya. Yang pertama, pastikan kata kunci itu bisa mewakili konten manuskrip kita dan spesifik untuk topik-topik yang sesuai dengan manuskrip kita ya. Jadi jangan pilih kata kunci yang terlalu general, terlalu umum, sehingga kalau di search di Pegindeks itu tulisan kita akhirnya tidak ditemukan. Bagaimana caranya kita memilih keyword yang tepat? Yang pertama, kita harus membaca ya, read through our paper. Jadi kita yang tulis berarti kita paling tidak pasti paham tentang apa yang kita tulis. Lalu perhatikan kata-kata yang sering berulang muncul di dalam manuskrip kita, dan itulah yang menjadi main key atau key terms atau frase utama jika dia itu berulang-ulang terus ya. Nah itu pastikan hal itu ada ya. Kemudian tambahkan juga berbagai istilah-istilah lain yang sering terdengar ya, yang memang relevan dengan bidang kita ya. Misalnya manuskrip yang kita tulis adalah tentang ginjal ya, maka cantumkanlah kata-kata yang sering terdengar di situ, misalnya kidney, renal ya, atau nama-nama obat-obat tertentu yang memang yang berkaitan dengan manuskrip kita. Kemudian jika ada singkatan yang memang sering juga berulang dalam manuskrip kita, maka masukkan. Lalu setelah itu pastikan istilah-istilah yang kita pilih itu adalah sesuai dengan disiplin bidang kita atau disiplin penelitian kita, sehingga memudahkan kelompok-kelompok orang yang memang sama dengan kita itu menemukan tulisan kita dan mereka membacanya ya. Jadi seperti itu kira-kira mungkin yang harus diperhatikan ketika kita menulis keyword. Jadi pastikan kata-kata yang ditemukan dalam manuskrip itu berulang dan itulah yang dipilih. Selanjutnya adalah abstrak. Abstrak seperti yang dipaparkan di awal adalah suatu resume singkat tentang keseluruhan manuskrip. Panjangnya bervariasi tergantung jurnal yang dituju sebenarnya, tapi biasanya hanya berkisar 150, 250 atau bahkan 300 kata. Jadi tidak terlalu banyak. Intinya abstrak adalah ringkasan resume keseluruhan manuskrip dan memberikan kesempatan pembaca untuk paham tentang keseluruhan isi manuskrip kita ya. Jadi ini adalah suatu seperti pendahuluan lah, itu kayak mengantar keseluruhan hasil manuskrip yang ditulis. Jadi seseorang itu tidak perlu sebenarnya baca semua, tapi kalau dia sudah baca abstrak, dia bisa dapat gambaran yang tepat tentang apa keseluruhan isi manuskrip itu ya. Untuk apa abstrak itu disusun ya? Jadi banyak sekali fungsinya abstrak ini. Yang pertama, memudahkan pembaca-pembaca untuk mengetahui apa inti dari suatu tulisan atau suatu manuskrip ya. Apakah manuskrip ini sesuai dengan yang dia butuhkan atau tidak butuhkan ya, karena
banyak sekali, ratusan ribu manuskrip per hari mungkin yang terbit, sehingga dengan adanya abstrak memudahkan pembaca untuk menseleksi apakah manuskrip ini memang sesuai yang dia butuhkan atau tidak, sehingga jika tidak maka dia tidak akan baca lebih lanjut ya. Kemudian memberikan gambaran awal ya, jadi kalau seseorang membaca abstrak berarti itu sebenarnya memberikan pendahuluan tentang informasi yang akan lebih detail yang akan dia peroleh ketika dia membaca manuskrip Anda ya. Dan membantu pembaca untuk mengingat kira-kira poin-poin inti apa yang akan dibahas di manuskrip tersebut ya. Jadi abstrak intinya seperti itu. Apa yang ditemukan seseorang kalau dia membaca abstrak? Yang pertama, kalau kita baca abstrak, kita akan dapat background information. Jadi kita bisa dapat latar belakang kira-kira riset ini itu untuk apa dilakukan secara lebih singkat. Kemudian ada tujuan riset ini dilakukan secara lebih sederhana. Dan biasanya ada ada metode yang dipaparkan ya. Jadi metodenya biasanya juga ditulis namun lebih singkat dan lebih simple. Lalu ada hasil yang bisa dipaparkan di situ, baik itu hasil utamanya atau hasil tambahannya, dan ada kesimpulan atau implikasi yang didapat di suatu penelitian. Jadi ini kalau dibaca abstrak itu sebenarnya menggambarkan keseluruhan manuskrip ya. Ya, ini adalah contoh abstrak yang saya perlihatkan di slide awal ya. Jadi dalam abstrak ini adik-adik bisa lihat komponen-komponen tadi, ada background, kemudian backgroundnya ini adalah latar belakang, ada tujuannya ya, ada objektifnya, kemudian ada bagian metodologi, ada hasil, dan ada kesimpulan yang dipaparkan dalam suatu ringkasan sederhana yang disebut sebagai abstrak. Jadi kalau seseorang membaca abstrak, maka sebenarnya itu menjadi resume awal keseluruhan isi dari paper atau manuskrip ini. Kita lihat satu persatu komponen abstrak. Yang pertama adalah background atau latar belakang. Latar belakang ini berisi tentang alasan kenapa penelitian ini dilakukan. Biasanya hanya ditulis dalam 1 atau 2 kalimat ya. Kemudian ada objektif, jadi ada tujuan yang disampaikan di akhir latar belakang ya. Jadi background itu isinya secara umum itu seperti ini untuk di abstrak ya. Kemudian di bagian metode dari abstrak biasanya ini agak lebih panjang ya, karena biasanya akan menyebutkan berbagai hal ya, mulai dari desain yang digunakan, sampelnya berapa, secara teknik sampelnya apa, intervensi atau observasionalkah, kemudian menggunakan instrumen apa, kuesioner atau apa ya. Kemudian nanti hasilnya itu akan dianalisa menggunakan uji statistik apa. Jadi di bagian metodologi biasanya di abstrak itu cukup panjang. Di bagian hasil, di sini disebutlah beberapa detail-detail yang penting saja yang disebut, seperti jumlah partisipan, kemudian hasil analisanya, tujuan utama dan tujuan khusus jika ada hasilnya, dan menyebutkan jumlah datanya yang perlu dilaporkan ya, termasuk rata, biasanya standar deviasi, nilai p-value, nilai angka-angka yang memang relevan atau sesuai dengan uji analisa yang dipakai ya. Jadi di bagian result itu disebutkan beberapa hasil yang memang dianggap penting dalam penelitian ini ya. Oke, bagian terakhir adalah bagian kesimpulan. Di bagian kesimpulan ini biasanya berisi take home message-nya atau selanjutnya apa begitu ketika kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Nah, yang disebut di kesimpulan biasanya adalah jawaban dari tujuan. Jadi kita menyimpulkan apa yang kita peroleh dari hasil
dan kita kembalikan dengan tujuan awal penelitian ini dibuat, sehingga kita bisa menginterpretasi hasil tersebut dalam bentuk kesimpulan, ya. Biasanya juga ada implikasi yang menurut pandangan peneliti terhadap hasil studi ini juga bisa dimasukkan di bagian kesimpulan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak dilakukan pada saat menulis abstrak. Yang pertama, jangan menulis sesuatu yang tidak ada di dalam manuskrip Anda, ya. Jadi pastikan apa yang disampaikan di abstrak itu sebenarnya ada di dalam manuskrip. Yang kedua, hindari mensitasi referensi di bagian abstrak. Jangan menggunakan terlalu banyak singkatan atau istilah-istilah yang tidak awam di dalam abstrak, karena abstrak itu harusnya mudah dipahami, ya. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak bisa dipahami di abstrak. Dan jangan memberikan terlalu banyak informasi detail tentang metode statistik, karena ini nanti akan diperoleh jika keseluruhan manuskrip itu dibaca, ya. Jadi tidak perlu menyebutkan terlalu detail tentang statistical methodnya sampai harus setiap langkahnya, misalnya harus dijelaskan mulai dari cara perhitungannya, nggak perlu. Tapi nggak perlu terlalu detail seperti itu, nanti itu akan diperoleh di dalam manuskrip fullnya, ya, full manuskripnya. Di abstrak itu harusnya hanya mengantarkan saja, memberikan resume tentang keseluruhan isi manuskrip, tidak perlu terlalu detail. Demikian penjelasan saya tentang apa itu judul, kata kunci, dan abstrak. Semoga bisa memberikan gambaran secara sederhana kira-kira istilah-istilah ini yang akan adik-adik temui dan adik-adik akan sering dengar dan adik-adik mungkin akan sering gunakan ketika mulai menulis suatu karya publikasi, ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.